Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah Ta'ala who has been giving us many mercies, yeah, and also blessings, so we can again attend in this meeting without any trouble and also obstacles. Secondly, may salawat and salam please to be our prophet, the messenger Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, who has taught us everything that is needed for this religion. Ya, hari ini kita akan mempelajari ya materi yang baru ya, yang cukup penting. Nah, di mana dengan menguasai ini, insya Allah akan membantu kita ya, membuat kita lebih terlihat lebih lebih bagus dalam bahasa Inggris, dalam menguasai bahasa Inggris. Nah, kemarin sudah kita bahas post modifier. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita em, apa ini? Yang kita ya, silakan kalau mau menyimak ya, tidak apa-apa. Nah, sampai mana? Nah, ya, Aisyah. Jadi kita sudah mempelajari pre-modifier. Kemudian sekarang hari ini kita akan mempelajari post modifier. Ya. Pre-modifier sama post modifier ini apa, Pak? Ya, gunanya. Gunanya untuk memberikan keterangan atau makna tambahan ya kepada noun-nya. Ya, kita sudah tahu ya. Noun itu kan ada banyak. Nah, ada ribuan atau bahkan jutaan ya. Tuh. Misalnya saja sebuah buku ya. Buku itu ada berapa dicetak? Oh, sampai hari ini masih ada buku yang dicetak ya. Nah, qadarullah. Nah, terus dari cetakan buku itu bentuknya seperti apa? Bermacam-macam, ya kan? Nah, kalau saya tidak menyebutkan jenis atau macam yang saya maksud, ya, maka nanti siapapun yang saya minta untuk ambilkan akan kebingungan, ya kan? Nah, maka saya harus menambahkan modifier atau keterangan tambahan di yang mengikuti kata benda tersebut. Misalnya, saya minta Aisyah untuk Aisyah, tolong ambilkan saya sebuah buku, ya kan? Di Raksana ya, gitu ya. Nah, kemudian Aisyah lari, terus dia cari buku yang dimaksud oleh saya. Loh, semua ini buku, ada puluhan buku. Yang mana yang em, ini Pak Rasikun atau Pak Kuncoro minta ya, gitu ya. Nah, akhirnya kembali lagi ke saya, gitu. Pak, tadi yang diminta yang seperti apa ya bukunya, gitu kan. Nah, akhirnya tidak efektif ya kan. Harus dua kali putar apa namanya berjalan si Aisyah, kan tidak efektif. Coba kalau saya di awal sebutkan, Aisyah, tolong ambilkan saya buku yang warna biru ya. Nah, warna biru, biru itu modifier, keterangan tambahan. Jadi di antara sekian banyak buku, yang saya minta adalah buku yang warna biru. Nah, kemudian saya tambahin lagi, supaya lebih jelas, buku warna biru yang bentuknya tipis. Nah, tipis itu juga modifier, ya kan? Kata Aisyah, insya Allah akan dengan cepat ya mendapatkan buku yang saya maksud. Nah, ditambah lagi misalnya saya sebutkan yang covernya terbuat dari kulit misalnya. Nah, terbuat dari kulit, wah itu sudah sangat jelas lagi, ya kan? Itu fungsi dari modifier. Paham ya? Jadi insya Allah akan semakin efektif apa namanya komunikasi kita, karena salah satu fungsi dari bahasa itu komunikasi.
ya. Kalau kita komunikasinya jelek, akhirnya orang banyak bingungnya. Terutama kita manusia ini ya, menurut ilmu sosiologi, kita ini makhluk sosial, di mana kita saling bekerja sama, intinya seperti itu ya. Saling bekerja sama untuk ya bekerja dalam keseharian. Nah, bayangkan kalau komunikasi kita jelek. Nah, nanti orang akan bingung dimanapun posisi kita, mungkin posisi kita sebagai atasan atau sebagai bawahan ya, dimanapun posisinya, kalau komunikasinya jelek, nanti pekerjaannya juga kemungkinan besar jelek, seperti itu ya. Maka ikhtiar kita adalah dengan mempelajari modifier ini supaya komunikasi kita semakin bagus, ya kan? Nah, setelah modifier itu apa saja, Pak? Setelah memahami fungsi modifier ya. Saya sekarang alhamdulillah sudah paham, Pak, pentingnya modifier ya. Sekarang saya mau tahu jenis-jenis modifier. Sebenarnya modifier itu banyak ya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi dibagi oleh ilmu bahasa Inggris tadi ya, dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pre-modifier. Pre itu sebelum ya. Seperti kalian pernah dengar pre-test. Nah, itu adalah tes awal ya. Tes awal namanya pre-test. Atau apa lagi pre? Pre contoh pre apa pre? Pre pra, biasanya pra juga bisa ya. Pra kalau diserap ke bahasa Indonesia namanya pra. Pra sekolah berarti anak usia atau anak usia prasekolah berarti anak usia sebelum masuk sekolah berarti balita mungkin ya. Terus apa lagi? Pra prasejarah. Nah, berarti kehidupan prasejarah berarti kehidupan di mana sejarah belum ditulis ya kan atau sejarah belum dibukukan seperti itu, belum dicatat mungkin seperti itu ya. Terus apa lagi? Pra eh, contoh-contoh apa lagi ya? Prasejarah terus dan lain sebagainya ya. Nah, pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata pra, kemungkinan besar itu adalah sebelum ya atau pre ya, kalau bahasa Inggris pre. Nah, pre itu sebelum. Kalau post berarti setelahnya. Setelah apa, Pak? Setelah noun. Sebelum apa, Pak? Sebelum noun. Jadi sebelum nounnya ada pre, ada post. Tuh. Nah, kemarin sudah kita bahas pre sama pre-nya, sekarang kita bahas postnya ya. Postnya sebenarnya ada banyak, tapi yang kita paling sering pakai ada ini ya, jamak atau dan tunggal. Nah, jamak itu nanti pakai s atau is ya. Jamak aja deh ya, jamak. Nah, jadi kalau untuk jamak itu biasanya pakai s atau is menunjukkan jamak ya. Terus kemudian apositif. Nah, kemarin sudah alhamdulillah paham ya. Apositif ini tambahan ya, keterangan kepada suatu subjek gitu atau objek juga bisa ya. Tapi biasanya umumnya di subjek. Nah, subjek kan juga noun. Misalnya Umama ya. Umama a happy woman ya. Umama seorang wanita yang bahagia is a student of the school, adalah seorang murid dari sekolah ini. Nah, kemudian ada Cahyono. Cahyono the best student in our school ya. Cahyono murid terbaik di sekolahan kami ya, sells a coffee, menjual sebuah kopi ya. Atau sales coffee aja ya. Ini seharusnya tidak pakai coffee, itu tidak bisa dihitung ya. Aisyah, a tall girl ya. Aisyah, seorang gadis yang tinggi, is my friend, merupakan teman saya. Rohana, runner ya. Rohana, seorang pelari, studies English, belajar bahasa Inggris. Nah, atau ini contoh lain ya. Insinyur Soekarno, the President of Indonesia, ya, atau the first President of Indonesia. Soekarno, salah satu presiden Indonesia, is an important person in Indonesia, adalah seorang yang penting di Indonesia, ya kan? Nah, jadi ada makna tambahan yang kita berikan kepada si subjek ini ya, supaya orang tahu ya, si Rohana, Aisyah, Cahyono, Umama
ini orangnya seperti apa gitu ya. Orangnya seperti apa sih gitu. Kita tambahkan keterangan dengan apositif gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang sulit ini ya. Jadi tolong siapkan pemahaman dan kalau kalian nanti masih bingung, buka-buka terus videonya ya. Videonya dibuka-buka terus, video pembelajarannya supaya nanti insya Allah lebih paham lagi. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari post modifier bagian adjective clause. Nah, sekarang kita mau bahas dulu apa ini? Adjective clause. Adjective clause. Kita akan bahas dulu tentang judulnya ya. Ini contohnya nanti saja ya, contohnya supaya tidak bingung. Oke, kita akan bahas tentang adjective clause dulu. Pak, adjective clause itu apa, Pak? Nah, kita mulai dari mana? Adjektif dulu ya. Adjektif itu kan sudah kita bahas di sebelumnya. Adjektif itu kan salah satu modifier, letaknya di depan, ya. Letaknya di depan atau pre-modifier. Kok ini adjective clause letaknya di belakang, Pak? Nah, letaknya di belakang karena dia bentuknya, jadi dia secara fungsi adjektif ya. Secara fungsi dia memberikan keterangan sama persis seperti adjektif di pre-modifier. Secara fungsi ya. Tapi ya, secara bentuk dia itu clause. Nah, sekarang ini yang sulit memahami clause. Clause itu apa, Pak? Saya masih bingung. Nah, kalau kalian belajar bahasa Indonesia di materi-materi sebelumnya ada yang namanya klausa. Nah, klausa. Sekarang ini kita pelajari klausa dulu ya. Nah, klausa itu apa, Pak? Klausa itu kumpulan kata ya. Kita pahami dulu klausa ya. Kita belajar bahasa Indonesia dulu ya, supaya nanti ke bahasa Inggrisnya insya Allah paham. Klausa adalah kumpulan kata ya, sebagaimana kalimat ya, kalimat ya yang memiliki subjek dan predikat minimal ya. Nah, tapi dalam konteks lain nanti subjeknya bisa dihapus ya. Nah, dan ini digabung. Kalau saya ini digabung ya. Nah, klausa boleh digabung menjadi satu kalimat. Nah, dari sini paham enggak? Nah, silakan dicerna dulu ya. Klausa adalah kumpulan kata. Oh, berarti ini bukan satu kata, Pak. Iya, berarti ini mirip apositif, kurang lebih ya. Berarti ini bukan modifier yang sebelumnya, Pak. Kalau modifier yang sebelumnya kan cuma satu kata satu kata. Iya, jadi klausa itu bukan kata, tapi kumpulan kata, gitu. Nah, seperti kalimat atau sebagaimana kalimat yang memiliki subjek dan objek. Oh, berarti tidak bisa, Pak, kita membuat kalimat yang tanpa membuat kalimat tanpa predikat, sebagaimana apositif. Betul, tidak bisa, gitu ya. Oh, berarti harus ada predikatnya ya, Pak. Harus ada verbnya, Pak ya. Ya, that's correct. Jadi harus punya predikat atau verb, gitu. Nah, terus kemudian klausa boleh digabung menjadi satu kalimat. Oh, bagaimana Pak contohnya? Contohnya seperti ini. I play football. Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas mungkin ya. And she plays. Dia perempuan bermain apa misalnya? Eh, apa? Doll. Doll. Seperti itu.
Satu ya dol ya. Nah, titik. I play football and she plays football. She plays doll. Nah, saya bermain sepak bola. Dia perempuan bermain boneka. Tuh. Ini adalah sebuah kalimat. Tapi perhatikan, kalimat ini ya, kalimat ini ya, I play football ini adalah kalimat yang memiliki dua klausa. Nah, mulai kelihatan ya. Nah, sekarang saya bingung, Pak. Kok ini sepertinya eh, satu kalimat seperti umumnya, gitu ya. Nah, kalimat yang seperti umumnya yang kalian maksud itu bukan yang dua klausa. Kalimat yang kalian umumnya pelajari di halaman apa di materi-materi sebelumnya itu seperti ini. Misalnya, I play football in the on the field tadi ya. On the field. Ya, every day. Tuh ya. Nah, ini kalimat yang kalian pelajari sebelum ini. Nah, perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya ya, supaya kalian bisa membedakan. Apa coba perbedaannya? Kalian bisa contohkan? Kalian bisa menjelaskan apa perbedaan kalimat yang di atas dan yang di bawah? I play football and she plays doll. Nah, dengan I play football on the field every day. Yo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan apa perbedaan kalimat yang di atas dan yang di bawah? Aisyah, ayo coba jelaskan. Apa Aisyah, bisa kamu bedakan yang di atas sama yang di bawah? I play football and she plays doll itu bandingkan dengan I play football on the field. Apa yang membuat dua kalimat ini berbeda? Padahal kalau dari segi panjangnya kurang lebih sama, ya kan? Bahkan mungkin kalau kita hitung kata yang dipakai juga sama ya. Ada satu, dua, ya kan? Tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Nah, ini juga sama. Satu, dua, tiga, empat, ya kan? Lima, enam, tujuh. Nah, sama. Katanya ya, katanya sama. Tapi dua ini berbeda. Apa yang membedakan? Ayo. Kenapa dua kalimat ini berbeda? What makes these sentences difference? Ya, apa yang membuat dua kalimat ini berbeda? Pak Aisyah bisa jelaskan? Umpama tadi agak sibuk ya. What makes it different? Perbedaannya adalah ini ya, yang penting ya. Ini ada dua klausa. Jadi kalimat yang di atas itu ada dua klausa. Nah, ini klausa yang pertama, I play football. Klausa yang kedua, she plays doll. Nah, yang di bawah, yang kalimat di bawah, ini hanya ada satu klausa. Gitu ya. Nah, selebihnya ini apa Pak kalau begitu? Ini apa bukan klausa? Bukan, ini namanya apa kemarin? Keterangan ya. Keterangan tempat dan juga keterangan waktu. Ya kan? Adverb maksudnya ya. Nah, sekarang fokus lagi ke atas. Nah, ini klausa pertama, ini klausa pertama, ini klausa kedua. Ya. Nah, jadi tidak semua kalimat itu yang panjang ya, itu bisa kalian sebut
memiliki ini kalimat ini 2 klausa, Pak. Kalimat ini 3 klausa, Pak. Ini 4 klausa. Nah, bukan seperti itu ya, bukan dilihat dari panjangnya. Yang dilihat apa? Yang dilihat itu adalah kata kerjanya. Ada berapa kata kerja yang dipakai di sini di kalimat pertama? Ada 2, ya. Seperti ini, play, ya kan? Ada play dan juga sama ya, place. Nah, ini play yang punya saya, ini place punya she, ya. Nah, 2 kata kerja ini. Paham ya? Jadi ada 2 kata kerja di dalam satu kalimat atau 2 predikat di dalam satu kalimat. Nah, kalau yang di bawah itu hanya ada 1 predikat, yaitu play yang dimiliki oleh I. Ada nggak di sini she? Tidak ada. She plays, tidak ada. He plays, tidak ada. Jadi tidak ada he plays, she plays, tidak ada di situ, mengakibatkan kalimat yang di bawah itu adalah kalimat yang memiliki 1 buah klausa saja. Seperti itu ya. You understand so far, everyone? Nah, kalau paham, kita contohkan contoh yang lain. I play football. Nah, itu harus paham dulu tentang klausa ya. Terus kemudian ada klausa yang lain ya. Misalnya I study English. Agak sulit ya. And she yang tadi ya, she cooks rice misalnya. Nah, I study English and she cooks rice. Saya belajar bahasa Inggris dan dia perempuan memasak nasi. Tuh, ya. Ini contoh kalimat yang memiliki 2 klausa. Coba sebutkan klausa yang pertama mana, Aisyah? Klausa yang pertama yang mana? I study English. I study English. Good. Mama bisa jawab yang kedua, klausa yang kedua yang mana? Atau Mama masih sibuk? Sibuk ya. Nah, klausa yang kedua itu she cooks rice. Nah, ya. Jadi kita menemukan 2 klausa di dalam satu kalimat ini ya. Apa ini bukan kalimat, Pak? Karena kan Bapak dulu waktu awal-awal kita belajar ya menjelaskan bahwa kalimat itu diawali dengan subjek, lalu diikuti dengan verb, kata kerja, lalu objek kalau ada. Nah, ini kan seperti itu, Pak ya. Ini bukannya harusnya satu kalimat, ini namanya kalimat. Dan ini juga kalimat. Nah, inilah yang membedakan kalimat dengan klausa ya. Kalau kalimat itu diawali dengan kapital, diakhiri dengan titik. Sedangkan klausa dia tidak perlu diakhiri dengan titik atau tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Contohnya ini, I study English. Apakah diakhiri dengan titik? Tidak kan ya? Nah, tidak perlu diakhiri dengan titik. Atau tidak perlu diawali dengan kapital. She ini kapital atau tidak? Tidak ya. She ini kan huruf kecil. Nah, jadi ini bukan kalimat. Ini namanya klausa. Gitu. Jadi kalau kita lihat klausa itu statusnya atau bukan statusnya ya. Klausa itu dia tidak seperti kalimat ya. Dia seperti gimana ya jelaskan ya. Jadi dia tidak sama dengan kalimat gitu. Tapi mirip, tapi mirip gitu. Mirip tapi tidak sama. Jadi memang ada yang seperti itu ya. Kalau sama kan 100% sama. Tapi kalau mirip beda-beda tipis lah ya. Oke, good. Nah, sekarang saya akan minta kalian ya tugas atau latihan sebentar harus bisa membedakan karena ini penting ya. Kalian harus bisa membedakan antara klausa dan juga kalimat ya atau yang ya kalimat ya. Coba carikan klausanya ya. Klausanya ada berapa klausa?
Saya kasih waktu bentar ya, sekitar 10 menit untuk mengerjakan yang ini ya. Nih, coba dikerjakan nomor satu. Nah, ini ya, coba dikerjakan. Tentukan ini ya, tentukan klausa atau kalimat. Nah, jika klausa, eh, tuliskan klausanya ya. Tuh ya, tentukan apakah klausa atau apakah kalimat, tentukan ya, apakah kalimat yang klausa atau kalimat tidak ada klausa ya, atau kalimat biasa. Terus, jika klausa maka tuliskan klausa. Ya, seperti itu ya. Coba dikerjakan sekitar 10 menit ya. Di chat.
Ya, bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Oh, langsung saja. Coba Aisyah pilih salah satu kalimat satu saja yang memiliki dua klausa atau kalimat yang memiliki klausa. Mana? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Mana Aisyah? Carikan kalimat yang ada klausanya. Atau Umama? Umama masih sibuk atau sudah bisa menjawab? Oh, ini ada chatnya ya. Bentar. Oh ya. Oke, klausa pertama, we understand the lesson. I teach to my friend. Ya, jadi klausa yang pertama itu, ya, we understand the lesson. Nah, yang I teach, ini saya juga ya. Ya, 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 betul, betul. Yes, oke. Ya, Aisyah juga sudah betul ya. Ya, jadi sudah bisa memahami ya, Insya Allah ya. Kalau masih belum terlalu paham, harus sering diulang ya, harus sering diulang. Kenapa ini Pak, sangat penting ya? Karena eh, untuk level SMA atau bahkan kuliah nanti ya, atau bahkan kalian nanti mau kerja, atau kalian nanti mau ke perusahaan atau kemanapun, seharusnya kalian sudah bisa membuat kalimat yang di dalamnya itu ada beberapa klausa ya, mungkin dua atau tiga gitu ya, tapi tidak selalu. Tidak harus selalu harus pakai kalimat yang memiliki klausa, tidak harus ya. Tapi kalau ada beberapa satu atau dua di dalam paragraf itu akan memperlihatkan bahwa kalian itu memiliki kemampuan berbahasa yang cukup baik, gitu ya. Maka kalau bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, oke, kalian sudah paham tentang klausa ini. Nah, sekarang atau nanti ya, insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang klausa yang adjektif. Loh, ini masih klausa ya, Pak? Iya, karena kan judulnya kan adjective clause. Masih bagian sini, ya. Bagian sini, bagian clause ini. Adjective clause-nya belum dibahas. Ya, adjective-nya belum dibahas ya. Atau adjective clause-nya ini belum dibahas karena kita masih membahas tentang clause ini, ya kan? Nah, ya demikian dulu kita cukupkan, kemudian kita lanjutkan ke bahasa Indonesia langsung atau istirahat langsung saja ya, biar nanti eh, tidak memakan waktu yang lain. Ya, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia ya. Jazakumullah khairan. Thank you very much for your attention. And last saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.